A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur, alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap persoalan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, dalam Islam membayar hutang hukumnya adalah wajib. Allah menjanjikan azab yang mengerikan bagi orang yang tidak membayar hutang. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Oleh karena itu, orang yang memiliki hutang hendaknya segera melunasinya supaya tidak menjadi beban di dunia maupun di akhirat kelak. Berikut ini adalah ancaman bagi orang yang enggan membayar hutangnya, terkhusus bagi yang sengaja enggan untuk membayarnya. Yang pertama adalah amalnya akan digunakan melunasi hutangnya di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, jiwanya menggantung sampai hutangnya dilunasi. Artinya, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Tentang makna tergantung jiwa karena hutang, Al-Iraqi menjelaskan urusannya masih menggantung. Artinya tidak bisa kita katakan dia selamat ataukah sengsara sampai hutangnya tersebut lunas ataukah tidak. Yang ketiga, karena hutang di akhirat statusnya berubah menjadi pencuri. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, utang menjadikan seseorang pendusta. Dalam sebuah hadis yang artinya, alangkah seringnya Anda berlindung dari hutang, maka beliau menjawab, jika orang yang berhutang berkata dia akan sering berdusta, jika dia berjanji dia akan mengingkarinya.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, utang akan merusak kehidupan seseorang. Dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ulama menjelaskan makna mengambil dengan niat menghancurkannya adalah seseorang yang berhutang dan enggan untuk membayarnya. Kemudian yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati orang yang punya utang. Dalam sebuah hadis yang artinya adalah Rasulullah tidak mensolatkan laki-laki yang memiliki utang. Pernah suatu kali didatangkan mayit ke hadapannya. Beliau bertanya tentang keadaan mayit yang disolatkan. Apakah dia memiliki utang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, solatkanlah sahabat kalian ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, tidak diampuni meskipun mati syahid. Dalam sebuah hadis yang artinya semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga dijelaskan yang artinya demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya utang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Munawi berkata, semua dosa yang terkait dengan hak orang lain, baik dalam masalah urusan darah, harta, kehormatan, semua ini tidak diampuni dengan syahadah atau mati syahid. Kemudian yang kedelapan, tidak bayar utang salah satu bentuk dari kezoliman. Penundaan pembayaran hutang dari seseorang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, sesungguhnya utang yang tidak segera dibayar adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Jauhi ini, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Yang kesembilan adalah berhak untuk dicela dan orang lain boleh diberitahu akan kecurangannya. Menunda membayar hutang bagi orang yang mampu menghalalkan kehormatan harga diri dan pemberian hukuman padanya. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama mengatakan siapa yang mempunyai piutang berhak untuk mencela atau mensifati dengan buruk kepada orang yang berhutang kepadanya. Maka orang yang berhutang dan dengan sengaja tidak mau membayarnya,
boleh dibongkar kejahatannya agar tidak ada korban-korban berikutnya, atau mungkin jika ia punya rasa malu, ia mau melunasi hutang-hutangnya. Demikianlah, semoga Allah menjauhkan kita dari lilitan hutang dan diberikan kemudahan dalam membayarnya. Wallahu a'lam. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.